Rapat RAPBD 2023 Provinsi Kalimantan Barat diwarnai kekesalan yang disampaikan anggota DPRD Kalbar, Tony Kurniadi. Pria yang akrab disapa Bung Tony ini menyebut Gubernur Kalbar selalu merasa benar. Tudingan ini akibat sidang paripurna yang digelar tidak dihadiri Gubernur Kalbar maupun utusannya. Sementara Sekda Kalbar, Harrison, mengklarifikasi telah menghubungi Ketua DPRD Kalbar minta sidang ditunda. Namun apa mau dikata, luapan kekesalan anggota DPRD Kalbar Tony Kurniadi pun telah viral di sejumlah media sosial. Sebenarnya apa yang terjadi? Terutama menyoal hubungan kemitraan antara gubernur dan DPRD Kalbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda di program Bincang Khusus. Nah pemirsa, saat ini saya bersama anggota DPRD Kalbar, Bang Tony Kurniadi. Nah pemirsa, jika kita melihat beberapa hari belakangan ini, mungkin pemirsa juga melihat ada sesuatu yang agak viral sebenarnya nih, mengenai ketika rapat paripurna di DPRD Kalbar ini membahas mengenai APBD, RAPBD 2023, ada instruksi yang disampaikan oleh Bang Tony Kurniadi karena ketidakhadiran dari sosok Gubernur Kalbar kita Pak Sutarmiji. Nah Bang, mengenai ini sebenarnya apa sih yang terjadi pada saat itu tuh Bang? Baik, terima kasih ya Jeli ya. Jadi begini Jeli, itu sebetulnya sebagai sebuah akumulasi ya daripada seringnya Gubernur Kalbar tidak hadir di paripurna gitu ya. Saya contohkan contoh soal seperti kemarin ya. Pada saat kita membahas perubahan anggaran 2022 ya. Dapat kita lihat tuh mulai paripurna penyampaian Ketua PPAS ya kan. Kemudian lanjut paripurna penandatanganan nota kesepemahaman Ketua PPAS perubahan 2022 itu kan. Kemudian lanjut kepada paripurna penyampaian nota keuangan. Kemudian paripurna pemandangan umum praksi. Kemudian paripurna jawaban pandangan umum praksi. Kemudian paripurna pendapat akhir praksi. Itu semua paripurna itu satu kali pun gubernur tidak hadir pada waktu itu. Selalu diwakilkan. Satu kali pun pada saat perubahan 2022 kemarin nggak pernah hadir, gitu kan? Nah kemarin klimaknya itu kan pada saat waktu pendapat praksi perubahan 2022 itu kan sebetulnya sudah ramai itu di paripurna itu atas kehadiran gubernur kan. Nah kita berharap interupsi dinamika kemarin gubernur bisa buang masabah ya di sini. Tahu-tahunya pada saat penyampaian nota keuangan juga nggak hadir kan, tapi lagi. Ada diwakilkan, ada waktu itu kan, waktu penyampaian nota keuangan ya, ada diwakilkan, ya kan. Nah klimaknya kemarin pada saat waktu jawaban pandangan umum, gubernur tidak hadir beserta juga tidak ada diwakilkan. Tidak diwakilkan juga. Untuk apa? Untuk menghadiri paripurna itu. Nah itu gitu yang terjadi itu, ya kan. Nah itulah saya lihat betapa remeh-temehnya gitu, iya kan, betapa remeh kami kalau bagi saya melihatnya itu kan betapa jumawanya seorang gubernur ini kan terhadap lembaga DPRD ini gitu. Nah dampak yang timbulnya apa Deli? Salah satunya pada hari ini dapat kita lihat ya, kalau setiap paripurna dan kan wartawan bisa lihat langsung di presensi itu boleh dikatakan kepala dinas itu udah hampir jarang hadir. Oh, ngikut juga? Ngikut, hampir jarang hadir. Dapat dikatakan kalau yang kepala dinas itu mungkin hitungan bilangan jari 4-5 orang lah yang biasa yang apa istilahnya yang memang ini ya, yang memang selalu hadir gitu ya. Ya selebihnya itu diwakilkan di pada kabit, pada kasih dan pada staf-staf lainnya gitu. Nah, inilah yang terjadi. Karena memang kan kita tahu tuh ada istilah pepatah populer kita kan, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Nah karena gubernur sudah seperti itu dengan dewan ya itu ngikut juga semuanya. Bahkan yang baru-baru ini ya, kemarin yang kita waktu Komisi 3 melakukan rapat kerja dengan Bank Kalbar ya, kemarin itu direktur utama nggak hadir. Dia menghadiri rapat kerja, lebih mau menghadiri kegiatan di luar pada hari yang bersamaan.
Padahal dia ada di tempat, ya kan? Ada di tempat, tapi dia lebih mau menghadiri kegiatan di luar ketimbang menghadiri rapat kerja kita. Nah itu salah satu contoh yang dampak ini, ya kan? Seperti itu gitu. Terus Bang, dampaknya sendiri menurut Abang melihat ini jadi seperti apa jadinya? Jadi begini Bung Deli ya. Jadi ini kan juga sebuah, selain tadi sebuah, tidak, ini bukan hanya sebuah, kita bicara soal interupsi kemarin itu bukan hanya sebuah kehadiran gitu. Bukan hanya sebuah kehadiran. Artinya konteksnya bukan kita hanya mempersoalkan sebuah kehadiran, tapi lebih jauh dari itu ya. Selama ini proses pembahasan APBD ya, selama ini ya, itu memang hampir boleh dikatakan ya tidak berimbang. Tidak berimbangnya apa? Gubernur terlalu mendominasi untuk mengatur semuanya itu. Iya. Artinya dapat saya katakan ya soal pembahasan APBD. Apa nota keuangan yang disampaikan pada saat paripurna, misalnya pendapatan sekian, belanja sekian, penerimaan, nanti hasil akhirnya itu akan tidak berubah satu rupiah pun yang dimaukan oleh eksekutif, itu aja nanti itu. Nah, pembahasan itu hanya terjadi perdebatan-debat kusir, hanya terjadi diskusi, hanya terjadi dialog, tanpa ada mengambil keputusan dalam rapat-rapat anggaran. Mengapa itu sampai terjadi? Karena gubernurnya sendiri itu tidak ada memberikan distribusi kewenangan. Fakta hari ini yang terjadi, sistem pemerintah Kalbar ini tidak ada distribusi kewenangan dari gubernur kepada jajarannya. TAPD yang dibentuk, tim anggaran pemerintah daerah yang diketuai oleh Sekda, bersama perangkat anggotanya Bapenda dan BKAD, itu hampir boleh dikatakan nol kebijakan. Nol kebijakan. Berarti hanya betul-betul datang untuk mendengarkan. Satu rupiah pun mereka untuk menaikkan pendapatan belanja itu harus, ibarat kata ya, mesti harus koordinasi sama gubernur. Jika gubernur bilang tidak, maka tidak. Jika gubernur bilang A, jangankan untuk mengubah B atau C, A plus A minus pun tidak bisa. Itu yang terjadi, Bung Deli. Berarti pembahasan pemerintahan kita pada hari ini. Kondisinya. Pemerintahan kita pada, saya katakan ini sudah berlangsung sekian lama ya dari ini. Dan memang kita selalu dalam forum Dewan itu selalu mengingatkan dan selalu menyampaikan masukan-masukan. Nah, sistem pemerintahan seperti ini dibiarkan berlarut-larut lama dan sampai ya muncullah klimaknya gitu kan. Ya, saran dan masukan apa yang menjadi kita di rapat-rapat itu sepertinya nggak pernah mau digubris oleh gubernur. Sepertinya tidak pernah mau menjadi perhatian serius oleh gubernur Kalbar gitu. Jadi kalau kita bicara tentang sebenarnya kan legislatif eksekutif ini kan sebuah mitra. Tepat sekali, tepat. Jadi itu. kalau kita katakan dengan kondisi ini, bagaimana mesti dia tuh dalam sistem pemerintahan kita, Bung Deli, dalam regulasi yang dibuat untuk pemerintahan daerah itu memang antara gubernur dan DPRD adalah mitra sejajar. Gubernur itu adalah sebagai gubernur kepala eksekutif ya, yang merupakan unsur penyelenggara pemerintah daerah. Nah, DPRD juga dikatakan sebagai lembaga legislatif yang juga unsur penyelenggara pemerintah daerah. Sama mitra sejajar dia. Tidak pada konteks bahwa gubernur atasan DPRD bahwa tidak seperti itu. Pada mitra sejajar. Nah, pada hari ini ya, saya lihat gubernurnya terlalu super mendominasi gitu. Dan tadi juga dikatakan, yang saya katakan, selain pada itu, di tingkat internal kinerja eksekutif sendiri pun ya, gubernur terlalu dominan dalam menjalankan kekuasaannya gitu. Tidak ada, ibarat kata selain tidak ada diskusi kekuasaan, mungkin gubernurnya orangnya tidak mudah percaya kali ini. Itu yang saya heran ya. Nah, kalau seperti itu Bung Deli, saya kira ya sudah, kepala dinas itu dijabat aja oleh gubernur Kalbar sendiri. Silakanlah dia menjadi gubernur Kalbar juga kepala dinas pendidikan, gubernur Kalbar juga kepala dinas kesehatan, gubernur Kalbar juga kepala dinas PU. Tidak usah untuk apa juga diangkat pejabat eselon, toh pejabat eselonnya sendiri tidak bisa mengambil kebijakan. Nah, sampai pada saat penganggaran ya, hal-hal yang paling kecil sekalipun itu dicampuri gubernur. Misalnya berapa jumlah kertas rim, berapa membeli print, itu pun dicampur-campurinya. Bayangkan saja itu. Itu yang kita yang mendapat masukan dari perangkat daerah, dari SKPD menyampaikan kita seperti itu gitu. Itu yang terjadi, Bung Deli. Kondisinya kali ini. Nah, pemirsa, sepertinya sangat seru sekali apa yang disampaikan oleh Bang Tony. Namun kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami.
Pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Khusus bersama anggota DPRD Kalbar, Bang Tony Kurniadi. Nah, Bang, tadi sempat kita terputus mengenai distribusi kewenangan tadi. Maksudnya penjelasan, mungkin pemirsa juga bertanya-tanya sama seperti saya. Seperti Jadi apa gini Bung Deli ya, dalam sebuah sistem pemerintahan ya, pada konteks negara sekalipun ya, itu tetap ada distribusi kewenangan. Seorang presiden misalnya mengangkat para menteri, kabinet, maka presiden sudah mendistribusikan kewenangannya kepada menteri-menterinya. sebagai orang percayaan? Iya kan? Dalam hal sedang bidang-bidangnya. Nah, presiden dalam memiliki otorisasi umum ya, secara kebijakan umum gitu. Tapi secara dia lebih teknis khusus ya, dia sudah berikan kepercayaan itu gitu kan. Nah, itu yang ini. Nah, di pemerintahan Kalbar hari ini itu nggak ada, hampir nggak jalan itu. Sampai-sampai Bung Dewi tahu tadi yang saya bilang. Mau ketika SKPD mau ini kan pengadaan dihitung kertas rimnya, memang diperlukan sekian kan kertas, sampai menghitung kertas pun soal kertas pun dihitung rimnya, soal berapa yang harus printer yang dibeli apa pun harus dihitung secara detail. Bahkan kemarin itu ya, sebelum saya dilantik ini yang definitif, SPPD karya, SPPD pegawai itu semuanya mesti harus melalui gubernur satu pintu. Bayangkan SPPD pegawai itu harus gubernur yang menyetujui, bukan kepala dinas masing-masing, bukan kepala SKPD-nya, tapi harus gubernur. Padahal seharusnya yang lebih tahu kepala dinasnya sebagai orang pelaksana itu. Iya kan? Seperti itu yang terjadi gitu. Nah itulah. Padahal kan fakta kita ini yang negara kita seperti kita pahami, negara Indonesia ini kan negara demokrasi ya. Kita ini bukan negara monarki, bukan negara fasis, ya dalam konteks itu. Nah mesti harus ada loh. Ini yang terjadi seperti itu Bung Deli. Nah, akibatnya akibat Bung Deli mau tahu akibat yang ini karena ini terkungkung seperti ini, akibatnya apa? Kepala-kepala SKPD, para pimpinan-pimpinan ini itu tidak mempunyai inovasi dan kreativitas yang dalam memimpin lembaganya. Tidak muncul gitu kreativitas dan inovasinya. Karena apa? Selalu tertekan. Sebab apa harus selalu koordinasi, iya kan? Misalnya kepala dinas PU mungkin ruas-ruas jalan pun harus koordinasi dengan gubernur barangkali itu. Pak, ini ruas jalan ini, tidak bisa, nggak jadi misalnya. Mungkin seperti itu bahkan sampai seperti itu, sehingga tidak ada kreativitas dan inovasinya daripada ini, karena selalu dalam tekanan gitu. Under ini under pressure, di bawah tekanan dalam kerjaan. Apakah enak seperti itu? Enggak enak. Nah, kembali tadi TAPD tadi kan? Iya. Itu fakta. Setiap kita rapat ya, setiap dewan memberikan sebuah masukan ini, nggak bisa diputuskan pada rapat itu. Rapat kerja anggaran. Karena nggak ketemu langsung sama orangnya. Nggak bisa diputuskan. Harus apa? Sebentar Pak. Harus menunggu. Saya contohkan. Sebentar ya. Kami telepon dulu Pak Gubernur. Oh Pak Gubernur nggak setuju Pak. Bentar Pak ya, kami WA dulu Pak Gubernur. Oh Pak, jawaban ya Pak Gubernur tidak setuju. Itu yang terjadi. Bayangkan. Makanya kemarin saya pernah menyampaikan kepada pimpinan, kalau begitu pimpinan saya bilang, kita minta saja ketua TAPD Tebanggeran itu langsung dirangkap Gubernur Kalbar. Saya minta seperti itu saja. Supaya nanti dia langsung menghadiri rapat-rapat kerja, nah nanti di rapatlah kita adu argumentasi, adu visi. Iya kan? Bukan apa tuh istilahnya? Adu ini ego, bukan adu ego. Ini aku nih gubernur Kalbar, orang nomor 1, bukan seperti itu gitu. Nah, silakanlah gitu. Dia langsung saja merangkap ketua TPD dan langsung mengikuti rapat kerja dengan kita untuk kita beradu argumentasi, beradu visi dalam rapat-rapat kerja anggaran. Supaya rapat itu betul-betul sebuah rapat itu kan mesti sebuah forum yang memiliki keputusan, ya kan? Bukan forum dialog, bukan forum wawancara, atau bukan forum diskusi. Nah, yang terjadi hari ini kan seperti itu. Nah, gitu. Dengan kondisi diskusi yang tidak jalan tadi, jadi gimana anggota dewan untuk menyampaikan misalnya masukan atau bukan apa gitu? Bukan diskusinya tidak jalan, diskusi itu sangat berjalan. Diskusi dalam forum ini, ya saya bilang tadi, forum rapat-rapat itu tidak ubahnya jadi forum diskusi, forum seminar atau forum wawancara atau forum dialog jadinya. Bukan forum mengambil kebijakan. Padahal rapat-rapat itu kan mesti forum mengambil kebijakan. Tapi TAPD yang dibentuk oleh gubernur ini dengan ketua sekda ini tidak diberikan kewenangan penuh. Jadi dia hanya untuk menjalankan kinerjanya. Penyampai lidah gubernur. Iya, sebanyak bayangkan Bung Jali, sampai-sampai saya berseloroh dalam rapat kerja anggaran itu kan, sampai-sampai pernah saya katakan tuh, kita ini rapat saya bilang
Jangankan kita untuk mengubah kebijakan yang angkanya 1-2 miliar, 10-20 miliar. Rp1 sekalipun, seperti yang itu tidak bisa untuk kita lakukan. Kebijakan untuk mengubah angka itu, saya bilang. Baik itu pendapatankah atau belanja. Bayangkan. Rp1 sekalipun, itu seperti kita tidak bisa mengubah angka itu. Nah, coba bayangkan tuh. Terlalu mendominasinya seorang gubernur Kalbar seperti itu kan? Iya. Ya kan? Dan padahal Bung Jali ya, dalam sebuah sistem kita ini, yang namanya DPRD ini jelas yang punya kewenangan hak budget itu di DPRD, hak budget. Hak budget itu di DPRD, hak peranggaran itu mestinya. Eksekutif itu punya hak pelaksana. Yang melaksanakan eksekutif, yang melaksanakan eksekutif, yang melaksanakan. Iya. Hari ini yang terjadi seperti partai, hak budgetnya pun seperti mau diambil alih oleh gubernur. Oleh eksekutif atas egonya gubernur gitu. Nah seperti itu Bung Deli yang sistem yang terjadi selama ini gitu. Berarti Pak sebagai representasi perwakilan dari rakyat, gimana untuk menyampaikan ini loh ada keinginan untuk yang diinginkan rakyat misalnya atau diinginkan sebagai untuk menyampaikan ke pemerintah sendiri. Tidak ada sekali diberikan space gitu. Oh boleh nih, ini diambil gitu. Nggak, selama ini tidak terjadi hal-hal kayak gitu. Nah yang saya masukkan ini Bung Deli ya, ini soal bagi kita penganggarannya yang kita lakukan ini misalnya sebuah penganggaran yang memang misalnya itu mempunyai pengaruh yang signifikan dalam penganggarannya gitu. Baik itu sisi pendapatan atau belanja gitu. Ya kan? Nah, kita lalu kemudian misalnya, ternyata misalnya katakanlah contoh begini. Eksekutif langsung belanja pengadaan mobil sekian puluh miliar. Ya. Kita katakan ini enggak usah dulu, ini tidak penting belanja ini karena belum urgen misalnya kan. Lebih baik kita alihkan kepada belanja publik yang memang betul-betul langsung bersentuhan rakyat. Misalkan seperti itu kan? Tidak bisa. Itu close. Kalau udah dipasangnya tuh ya, yang kalau udah disampaikannya di paripurna sekian pendapatan sekian belanja dan sekian penerimaan, lalu kemudian ada dibukukannya tuh, ada bukunya itu untuk raperda itu ya. Kalau udah itu dianunya, yang raperda itu kan yang tidak bisa lagi kita kutak-katik. Nah itu problemnya gitu Bung Deli. Tidak mau didengar. Iyalah maksud saya tuh dari Dewan sendiri tidak mau didengar langsung. Hal itu yang harus dilaksanakan. Karena tadi itu ketika kita rapat tuh CAPD dan perangkat daerah itu tidak diberi kewenangan kebijakan untuk ini bersama dengan DPRD membahas, selalu harus pendopo. Kan jadi pertama ini menjadi pemerintahnya tidak sehat kan, dan jadi bergeraknya lamban. Makanya variabel itu coba Bung Deli perhatikan. Iya. Ada variabel yang dapat kita ini menjadi sebuah kebanggaan kita, ada yang kau saya tanyakan. Variabel IPM ataupun variabel jalan mantap ada? Belum nampak gitu Pak. IPM udah enggak usah dibicarakan lagi. 67,90 pada hari ini kita 30 dari 34 naik provinsi. dari lebih itu. 30 dari 34 provinsi dan terendah Kalimantan. Itu yang 67,90 jauh di bawah IPM nasional yang angka 72. Kita 67,90 dan terendah Kalimantan ranking 30, stagnan, tidak beranjak dari ranking 30 dari 34 provinsi. Nah, gitu. Berarti kalau misalnya hal yang dengan kondisi seperti ini, kok kita balik lagi dengan hubungan kemitraan, jadi gimana supaya ini bisa gimana ya, dengan udah yang berulang-ulang kejadian seperti itu tapi tidak ada etikat untuk merubah kondisinya ini. Jadi gimana? Harusnya seperti apa gitu? Sebagai dewan ya, sebagai DPRD kita tetap terus melakukan sebuah kontrol kita, menjalankan fungsi kita sebaik-baiknya. Iya kan? Baik itu hak budget, baik itu hak pengawasan maupun hak ini kan hak membuat undang-undang itu kan, ya kan? Kita kan ada 3 itu kan, hak penganggaran, ya kan, hak budget dan hak legislasi kan. Ya tetap maksudnya hak pengawasan, hak budget dan hak legislasi. Maksud kita tetap menjalankan fungsi kita dengan sebaik-baiknya. Kita pengawasan kita lakukan ini, hak budget tetap kita selalu terus tetap selalu senantiasa optimis untuk menjalankan fungsi dan peran kita sebaik-baiknya sesuai dengan amanah yang kita emban. Itu tetap kita ini gitu. Nah kalau persoalan bagaimana baiknya, ya kuncinya yang satu, gubernur banyak-banyak muhasabah.
banyak-banyak bawa masalah untuk mengkoreksi diri sendiri ya, untuk mengkoreksi diri dan kemudian untuk menjadi lebih baik. Itu bagaimana kembali kepada pribadi Gubernur Kalbar itu sendiri, gitu. Iya, nah pemirsa, di segmen kedua ini semakin seru saja pembahasan kita mengenai kemitraan antara DPRD dan Gubernur Kalbar, tapi kami akan kembali setelah jeda para berikut, tetaplah bersama kami. Nah pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Khusus bersama Bang Tony Kurniadi, anggota DPRD Provinsi Kalbar. Nah Bang, sempat saya lihat kemarin di pemberitaan yang sempat viral itu kan, ada ungkapan the rule of the rule. Mungkin ini agak sedikit menggelitik seperti halnya dengan pemirsa di rumah mungkin. Ini sebenarnya ungkapan kekesalan kan, apa gimana ini? Baik ya, Bung Deli, sebelum sampai pada jawaban itu Bung Deli, saya nyambung tadi yang ini ya. Soal tidak munculnya inovasi dan kreativitas para SKPD kan akhirnya kan pemerintah Kalbar ini berjalan dengan lamban dan semua variabel kita tidak ada yang bisa kita banggakan sebagai ini kan pemerintah provinsi kan. Contoh tadi saya katakan tuh IPM 67,90 peringkat 30 dari 34 provinsi, jauh di bawah IPM nasional. Dan bahkan kita IPM terendah Kalimantan. Bahkan kita ini kalah dari IPM Kalimantan yang baru Mekah Kalimantan Utara, bayangkan ini. Yang baru Mekah Kalimantan Utara itu kita tuh kalah di bawah dari ini dua Kaltara. Coba tuh. Nah, ini indeks jalan mantap. Itu baru kita 66,96. Jalan mantap itu. Sisa dia 1 tahun ini 2023 ini kan tahun terakhir juga Gubernur Gubernur Kalbar nih, ya kan? Periodenya sampai 5 September 2023 kan? Iya. Sampai 5 September 2023 kan? Baru pada kisah 66,96. Sementara dia janji kampanye berapa tuh? Mau naikkan jalan mantap 80%. Ini sekarang buat 66,96 Bung Deli dapat bayangkan tuh. Kisah 1 tahun anggaran 2023 nih. Itulah karena tadi tuh tahun mendominasi sehingga tidak muncul kreativitas inovasi kreativitas di kepala-kepala dinas badan ini SKPD kan, sehingga kita berjalan lama. Nah, variabel kita pun seperti itu gitu, yang terjadi gitu. Nah, gitu Bung Deli. Nah, soal yang tadi itu Bung Deli ya, itu sebenarnya bukan isapan jempol yang saya katakan the rule of the rule itu ya, bukan isapan jempol, memang faktanya. Tadi saya kaitkan dengan pembahasan APBD misalkan. Iya. Ya tadi itu. Peran DPRD aja sepertinya seperti dicaplok gitu. Peran budget anggaran nih seperti dicaplok oleh eksekutif nih, oleh maunya gubernur nih istilahnya. Satu pintu semuanya harusnya apa kata dia. Bayangkan tuh. Pemasukan pendapatan belanja tuh. Seperti itu dengan beberapa itemnya. Jadi kalau tadi dari buku Raperda itu udah tidak bisa dikotak-katik. Udah final. Sepertinya. Nah, ketika kita memberikan masukan, juga tidak akan bisa. Seberapa pun saya tampilkan data misalnya kemarin, waktu kita tampilkan contoh soal pada saat perubahan anggaran tuh. Kita tampilkan data sedemikian rupa. Dari sisi pendapatan yang masih bisa kita mempunyai potensi untuk dinaikkan. Kita tampilkan data belanja yang masih bisa kita efisiensikan, yang masih bisa kita alihkan kepada belanja publik. Ini dan lain-lain enggak bergeming Bung Deli. Makanya tadi itulah sampai pada satu kesimpulan bahwa memang Gubernur Kalbar ini ya sepertinya itu membuat sebuah apa yang kita katakan the rule of the rule. Gitu. Apa itu the rule of the rule saya katakan tadi? 1, Gubernur Kalbar selalu benar. Pasal 1 Gubernur Kalbar selalu benar. Pasal 2, jika Gubernur Kalbar salah, lihat pasal 1. Pasal 3, DPRD Kalbar selalu salah. Pasal 4, jika DPRD Kalbar benar, lihat pasal 3. Pasal 5, habis perkara. Nah, itu kan sebuah kiasan. Sebuah kiasan praktek pemerintahan kita hari ini. Fakta, realitas pemerintahan ini seperti itulah faktanya. Sebuah ungkapan kiasan yang terjadi pada hari ini. Nah, kalau ini dibiarkan melaut-laut sampai ini kan
Jadi gubernur itu tidak menimbulkan pada saat dia turun, pada saat dia ini tidak menimbulkan sebuah tidak sebuah menimbulkan kesan yang baik gitu. Ya. Pada lembaga ini, pada DPRD sebagai mitranya yang jaga dalam melakukan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Karena baik gubernur maupun DPRD itu adalah sama-sama unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Iya. Seperti itu. Berarti mungkin terakhir lah ya harapan dari ya dengan kondisi udah seperti ini, tapi kan masih ada nih waktu tersisa yang berjalan, kita masih ada 1 tahun. Masih, saya Jadi, yakin ya. Gimana supaya ya hubungan kemitraan ini jadi lebih baik lah ke depan. DPRD itu pun dia tidak pernah mau mengambil sebuah katakanlah hal-hal yang istilahnya lalu kemudian untuk supaya mitra ini tidak berjalan baik. DPRD tidak pernah berpikir seperti itu, Bung Dewi. Iya. Kita DPRD Kalbar selalu berpikir memang bagaimana kita menjaga kemitraan yang baik gitu. Makanya Bung Deli ya, seemosi apapun misalnya, dalam tanda kutip, atau katakanlah ibarat kata kekecewaan apapun yang kita rasakan misalnya dalam konteks tadi jalan pemerintahan yang saya katakan gubernur terlalu mendominan ya. Ketika pembahasan anggaran, kita tetap berpikir untuk kepentingan yang banyak, anggaran itu tetap harus disahkan. Itu prinsip kita DPRD. Karena apa anggaran disahkan? Ini adalah untuk kebaikan bagi rakyat Kalbar. Gitu. Kalau sudah sampai klimaks anggaran tidak disahkan, itu kan akan biasa nanti kemana-mana. Nah, makanya kita itulah. Ada DPRD selalu ibarat kata selalu mengalah untuk kebaikan rakyat Kalbar. Nah pemirsa, sampai di sini perjumpaan kita. Saya Deli Borneo mewakili kru yang bertugas pamit undur dari hadapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.